kamu. Haleluya. Oke, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom yang ada di onsite boleh lambaikan tangannya. Orang-orang yang bersuka cita merasakan kehadiran Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh haleluya. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti kami dari online melalui YouTube dan juga Zoom. Shalom buat Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita seminggu demi seminggu kita lalui, kita jalani dan kita sudah ada di bulan Maret di minggu yang kedua. Dan secara tidak langsung nanti juga kita akan mengakhiri kuarter 1 dari tahun 2023 ini Bapak Ibu. Dan di tahun 2023 ini sekali lagi kita diingatkan Bapak Ibu bahwa setiap kita harus mengerti tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Boleh sama-sama katakan dengan saya, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Kalau jadi pemenang harus kepalin tangan kayak begini nih Bapak Ibu. Lalu katakan jadi pemenang. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, ini adalah janji Tuhan Bapak Ibu. Dan saya percaya ini juga adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita, amin. Dan di bulan Maret ini kita mendapatkan arahan di dalam tema di bulan Maret yaitu Roh Kudus sebagai penolong untuk bangkit dan jadi pemenang. Jadi untuk kita bisa bangkit dan jadi pemenang ini Bapak Ibu tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Karena kalau pakai kekuatan kita sendiri maka cepat atau lambat akan loyo lagi Bapak Ibu. Tidak bisa selamanya, tidak bisa sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali atau sampai akhir hidup kita. Nah kita perlu Roh Kudus yang akan menolong kita ya, yang akan mengajar kita, menuntun kita, yang membawa kita untuk kita bisa bangkit dan jadi pemenang Bapak Ibu. Dan secara khusus pada siang hari ini saya ditaruhkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada setiap kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Nah gimana cara melakukan kehendak Tuhan ya Bapak Ibu? Tentunya melalui Roh Kudus. Roh Kudus menolong Bapak Ibu dan saya ya untuk bangkit dari setiap keterpurukan akibat dosa Bapak Ibu. Dosa membuat kita akhirnya tidak berdaya, membuat kita akhirnya terikat. Yang tadinya pengen melakukan kehendak Tuhan jadi gak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Ada dosa. Dosa juga yang membuat Bapak Ibu dan saya terhakimi, terintimidasi ketika mau melakukan yang benar di mata Tuhan. Sehingga kita merasa kayaknya aduh saya gak mampu. Atau aduh saya gak layak. Mau pelayanan melakukan kehendak Tuhan kayaknya merasa terintimidasi. Gak layak Bapak Ibu. Nah maka dari itu Roh Kudus menolong kita. Untuk bisa menguatkan kita, ya, mengajarkan kita, mengarahkan kita untuk bangkit dari keterpurukan akibat dosa itu tadi. Dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah kabar gembira buat setiap kita. Ini adalah kabar sukacita buat Bapak Ibu dan saya karena kita bisa melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Bukan tidak mungkin, tapi bisa dan sangat mungkin Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu dan saya melakukan kehendak Tuhan, oh saya percaya kita pasti jadi orang-orang yang menang. Amin. Iblis dikalahkan. Setiap musuh yang ada di depan kita itu semua hancur lebur. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu. Nah maka dari itu hari ini kita mau sama-sama fokus kepada melakukan kehendak Tuhan. Boleh sama-sama katakan dengan saya melakukan kehendak Tuhan. Ya. Mungkin ada di antara kita atau orang-orang di luar sana berkata, saya udah tahu Pak melakukan kehendak Tuhan. Saya udah ngerti lah Pak, saya udah ngerti. Tapi ini diingetin lagi Bapak Ibu, ya, diingetin lagi supaya di-refresh kembali, ya, supaya kita bisa merimain kembali, ya, supaya kita bisa mengevaluasi diri kita juga. Selama kita dari Januari sampai Maret ini, kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau masih saya katakan masih ya Bapak Ibu, karena kita masih berjalan dalam proses, masih ada keinginan daging yang mengikat kita begitu luar biasa. Masih ada hawa nafsu, ya, keinginan-keinginan dunia yang mengikat kita luar biasa sampai rasanya untuk melakukan kehendak Tuhan tuh kita nggak bisa Bapak Ibu. Nah kita coba lihat Bapak Ibu, kita coba lihat ke dalam diri kita. Dan saya percaya selepas dari tempat ini, kalau kita mau berkomitmen, kita pasti bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Karena ada Roh Kudus yang menolong Bapak Ibu dan saya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini, memang banyak orang itu lebih mementingkan keinginan daging. Lebih mementingkan hawa nafsu mereka, ya, lebih menyukai melakukan kehendak mereka dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Enggak salah Bapak Ibu. Kenapa enggak salah saya katakan? Karena firman Tuhan juga berkata demikian.
Di dalam 2 Timotius, Bapak Ibu kalau kita baca 2 Timotius 3 ayatnya 1-4, dikatakan di sana bahwa pada hari-hari terakhir akan datang sebuah masa yang apa Bapak Ibu? Masa yang sukar. Ya boleh katakan bersama dengan saya, sukar. Ya, tapi kita akan keluar jadi pemenang. Amin Bapak Ibu, sekalipun di masa-masa sukar. Tapi ada masa yang sukar. Ini akan dialami oleh orang percaya maupun orang tidak percaya Bapak Ibu. Nggak bisa bilang, masa sukar, saya orang Tuhan loh. Ada Tuhan di pihak saya, jangan datang-datang kepada saya. Nggak bisa Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah, walau 1000 orang rebah di sisiku, walau 10.000 di sebelah kananku, ku tak akan goyah. Karena Yesus selalu sertaku. Amin. Di dalam masa sukar kita tetap bisa menang Bapak Ibu. Tapi memang kejadiannya, kondisinya hari-hari ini akan banyak masa sukar. Ya kondisinya Bapak Ibu. Nah di dalam masa-masa yang sukar ini udah pasti deh Bapak Ibu. Yang namanya orang susah mikirin orang lain dulu apa dirinya Bapak Ibu? Mikirin diri dulu ya. Pasti mikirin dirinya dulu. Boro-boro mikirin orang lain Bapak Ibu. Mikirin orang lain aja nggak bisa. Mikirin diri sendiri apalagi mikirin kehendak Tuhan. Nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Mikirin orang lain aja susah. Karena memikirkan diri sendiri di tengah kondisi yang sukar. Apalagi mikirin Tuhan yang gak kelihatan Bapak Ibu. Susah, gak mudah. Ya, makanya dikatakan di sana manusia akan mencintai sesama. Atau dirinya sendiri, Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang. Dan mereka akan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah Bapak Ibu ini kondisi akhir-akhir zaman. Nah kita mau melihat apakah kita termasuk dalam salah satu ini. Tapi saya berdoa, saya percaya kita nggak masuk dalam golongan orang-orang ini. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah Bapak Ibu. Maka dari itu Alkitab mengarahkan kepada setiap kita. Di dalam 1 Petrus 4 Bapak Ibu, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana demikian. Supaya waktu yang sisa, katakan waktu yang sisa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah Bapak Ibu. Nah Rasul Petrus menuliskan ini kepada jemaat-jemaat Kristen di utara Asia Kecil Bapak Ibu. Pada saat itu. Ya mereka menderita ya. Mereka mungkin kehidupannya tidak mudah. Nah Petrus ini mengingatkan. Yesus itu juga mengalami penderitaan badani. Ya. Jadi kita ini juga bisa susah Bapak Ibu. Ya, kita susah. Yesus aja susah, apalagi kamu. Ya. Yesus aja menderita penderitaan badani karena melakukan kehendak Tuhan. Apalagi kamu melakukan kehendak Tuhan terus hidup enak. No. Ada penderitaannya. Walaupun Bapak Ibu kita percaya di akhir daripada penderitaan ada berkat. Amin. Tapi dalam prosesnya Bapak Ibu sakit. Menderita, disuruh mengampuni, disuruh apalagi mengasihi orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Itu susah Bapak Ibu. Disuruh menahan emosi susah, nggak gampang. Itu penderitaan buat kita. Ya. Nah dikatakan oleh Petrus, Yesus aja juga begitu. Ya. Nah makanya kamu di waktu yang sisa ini ya. Dikatakan waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Waktu yang sisa artinya apa Bapak Ibu? Waktu yang tinggal sedikit. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita merayakan tahun baru, setiap kali Bapak Ibu dan saya merayakan celebrate ulang tahun, itu tandanya waktu kita semakin sedikit Bapak Ibu. Setiap 2023, 24, 25, 26 artinya makin sedikit Bapak Ibu. Ini tinggal sisa-sisa nih. Nah di dalam waktu yang sisa-sisa ini, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Kehendak saya atau kehendak Tuhan? Nah Petrus mengatakan, jangan kamu pakai buat melakukan kehendak manusia. Memang manusia itu diberikan free will oleh Tuhan Bapak Ibu. Tuhan kasih free will kepada setiap kita. Untuk kita punya kehendak, kita punya keinginan. Kita bisa berpikir, ya, kita bisa memutuskan Bapak Ibu. Dan Tuhan mau setiap kehendak, pemikiran, keinginan itu dicondongkan kepada keinginan dan kehendak Allah Bapak Ibu. Pak kalau gitu kenapa sih Tuhan gak ciptain manusia
Nggak usah pakai free willan lah Pak. Bapak Ibu mau diciptakan tidak pakai free will. Kita nggak bisa berkeinginan. Saya nggak mau Bapak Ibu. Itu seperti robot. Karena Tuhan mengasihi kita, kita dikasih free will. Supaya kamu sama nih. Kamu bisa punya keinginan. Kamu bisa punya desire. Ya. Kamu bisa punya kehendak. Tapi aku pengen supaya kehendak yang kamu punya itu dicondongkan untuk melakukan apa yang menjadi keinginanku. Bukan keinginanmu. Bapak Ibu bisa bayangin kalau suami istri ketika suaminya tahu istrinya menikahi dia. Ini misalnya udah beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian dia baru tahu. Ternyata istrinya menikahi dia karena terpaksa Bapak Ibu. Wah bukan atas kehendak kamu dong. Kamu gak sayang aku dong. Ya memang aku dipaksa. Gak enak banget Bapak Ibu. Lebih enak kalau dia mengasihi kita. Karena memang itu dari dalam hatinya kehendaknya muncul. Oh itu akan lebih indah Bapak Ibu. Tuhan juga maunya begitu. Kita mengasihi Tuhan atas kesadaran kita dan willingness kita Bapak Ibu. Dengan sadar Bapak Ibu. Ya, Tuhan pengen kita mengasihi Tuhan itu dengan satu kesadaran. Bahwa dia itu siapa, kita itu siapa. Dan saya memilih untuk mengasihi engkau dan melakukan kehendak engkau. Saya mencondongkan keinginanku yang tadinya ingin hidup enak di dunia ini. Ya, melakukan segala hal yang aku inginkan, pesta pora, mabuk dan lain sebagainya. Dosa-dosa dilakukan, sekarang melakukan kehendak Tuhan. Tenang Bapak Ibu, Tuhan juga pengen kita hidup di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Dengan kehidupan yang diberkati. Dia juga mau Bapak Ibu. Tapi jangan sampai setiap berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita itu untuk diri kita sendiri. Dan cara mencapai ya kehidupan yang baik itu dengan cara-cara yang tidak halal dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Petrus ini mengingatkan sedemikian rupa Bapak Ibu. Jadi jangan kamu lakukan lagi keinginan manusia. Lakukan lagi kehendak Allah. Ya, jangan lagi manusia tapi lakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena udah cukup waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah Bapak Ibu. Apa maksud dari kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah ini? Ini artinya kalau bahasa aslinya tuh bisa dianggap, bisa diterjemahkan kepada Gentile Bapak Ibu. Artinya non-Yahudi. Ya. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang pagan Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang di luar daripada Kristus. Nah Petrus ini mengingatkan, udah cukup waktu kamu pakai buat melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bisa jadi karena disuruh melakukan dosa atau bisa jadi karena kita mengcopy paste ya cara-cara dunia untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk memuaskan keinginan daging kita. Bisa jadi Bapak Ibu. Nah Tuhan ingetin melalui Petrus ini, jangan kamu telah hidup dalam rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu dulu, katakan bersama Bapak Ibu, dulu. Ya, itu dulu. Yang sekarang kamu harus lakukan kehendak Tuhan. Karena ini adalah waktu yang sisa. Nah maka dari itu Bapak Ibu, biarlah kita hari ini menjadi orang-orang yang terus melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kalau sudah melakukan, Pak saya udah lakuin. Oke terus. Kalau belum, hari ini minta ampun. Kita lakukan kehendak Tuhan. Nah ada 7 alasan Bapak Ibu yang saya mau bagi kepada setiap kita. Kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu dan saya harus melakukan kehendak Tuhan atau alasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah karena Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan. Boleh sama-sama katakan saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhannya ke atas Bapak Ibu ya, jangan ke saya. Saya mengasihi Tuhan, ya kan? Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan kehendak Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini memang adalah surat Yohanes yang ditujukan kepada orang-orang jemaat pada saat itu untuk mereka mengasihi sesama Bapak Ibu. Tapi bukankah cara mengasihi sesama yang seperti ini juga harus kita praktekkan untuk hubungan kita dalam hal mengasihi kepada Tuhan? Bukan cuma sekedar ngomong di mulut Bapak Ibu. Bukan cuma dengan perkataan dan lidah kepada Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan
di dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu, dari tadi kita menyanyikan lagu-lagu yang mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada lagu-lagu yang kita juga sering nyanyikan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini lagu yang sering kita nyanyiin Bapak Ibu. Tapi jangan cuma sekedar lagunya aja. Jangan cuma sekedar nyanyinya aja Bapak Ibu. Terus Tuhan kasih, ya udah kamu kena PHK ya. Aku izinin terjadi. Kamu putus, misalnya putus pasangan, kamu kena masalah di dalam rumah tangga, kamu kena masalah di dalam usaha, pekerjaan, aku izinin terjadi. Terus kita ngambek Bapak Ibu. Kita tidak melakukan lagi kehendak Tuhan, enggak masuk lagi ke gereja, enggak pelayanan lagi Bapak Ibu. Doanya mogok, kita bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau berikan aku kesulitan sih. Karena Engkau berikan aku kesulitan, aku mogok. Atau mungkin jadinya karena stres ya Bapak Ibu. Saking sulitnya, tertekannya, terintimidasinya, udah gak bisa pikir, stres, maunya bengong aja. Diem aja Bapak Ibu. Lupa bahwa kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Lupa datang sama Tuhan. Akhirnya gak melakukan kehendak Tuhan. Karena bengong aja Bapak Ibu. Meratapi, sedih dengan kondisi dan situasi yang ada. Padahal lagunya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Buktinya apa cinta? Tidak, bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah. Tapi apa? Yohanes 14 ayat 15 berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya kita akan melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Bahkan Tuhan sekali lagi menyebut di dalam Yohanes 14 ayat ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau perkataan yang pertama saya katakan itu sebagai sebuah syarat Bapak Ibu. Ya syarat, kalau kamu mengasihi aku, kamu turutin perintah aku. Nah kalau perkataan yang kedua ini Bapak Ibu, saya melihatnya ini sebagai pengakuan, approval dari Tuhan. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, aku approve, dia mengasihi aku. Nah Bapak Ibu, bukankah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang mengasihi Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Maka pasti kita mau melakukan kehendak Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi alasan pertama kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Karena kita sudah ditebus oleh Kristus Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, dan Kristus telah mati untuk semua orang bagi Bapak Ibu dan saya. Boleh katakan Kristus mati buat saya. Kasih tahu kanan kirinya Bapak Ibu, Kristus mati buat kamu. Ya. Kristus mati buat Bapak Ibu dan saya supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia. Wow. Berarti kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, bukan lagi kita menghidupi kehidupan kita untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan Bapak Ibu. Melakukan kehendak Tuhan. Inilah alasan Bapak Ibu dan saya harus melakukan kehendak Tuhan. Yang mau dan percaya katakan amin. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Karena kita meneladani Kristus Bapak Ibu. Ternyata Kristus pun sebagai anak Allah, melakukan kehendak Bapaknya di sorga Bapak Ibu. Dan kita yang mau menjadi serupa dengan Kristus, kita wajib meneladani apa yang Kristus lakukan. Dia melakukan kehendak Bapaknya. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34 dikatakan di sana, kata Tuhan Yesus kepada mereka, Tuhan Yesus yang ngomong, makananku katanya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini bukan cuma sekedar jadi gaya hidupnya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi ini jadi makanan sehari-hari. Ini jadi kesukaannya Dia. Ini jadi purpose of life-nya Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Dia. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tadi saya tiba-tiba diingatkan ya Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat 10. Di sana Tuhan ngomong begini. Tuhan ngomong melalui Yesaya ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan.
apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Artinya Bapak Ibu, Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan jalan mati di atas kayu salib. Dia lakukan kehendak itu. Walaupun menderita penderitaan badani yang luar biasa. Itu secara badani tersiksa, secara jiwa tersiksa Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan setiap kita? Adakah kondisi-kondisi di dalam kehidupan kita yang tersiksa oleh karena kita melakukan kehendak Tuhan? Karena itu ada dalam proses. Kalau ada, saya mau katakan no worries Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Karena Tuhan Yesus kita pun juga demikian. Pasti dia akan kasih reward buat setiap kita. Walaupun kita melakukan kehendak dia bukan cuma sekedar kita mau terima reward ya Bapak Ibu. Tapi karena yang pertama tadi, saya mengasihi Tuhan saya. Amin. Nah yang ketiga karena kita mau meneladani Kristus. Yang keempat Bapak Ibu, apa alasan kita melakukan kehendak Tuhan? Supaya Bapak Ibu dan saya terhindar dari penghakiman dan penghukuman Bapak Ibu. Setiap manusia akan mengalami ya penghakiman dan penghukuman. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kelima dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia, yaitu Yesus, yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan yang mati. Setiap manusia akan menerima penghakiman dan penghukuman. Kalau orang itu sudah melakukan kehendak Tuhan, dia akan dilalukan dari penghakiman dan penghukuman kekal. Tapi kalau belum, apalagi tidak, waktunya dipanggil, dia nggak lakukan kehendak Tuhan, dalam kondisi dia tidak mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan, wah dia akan menerima penghakiman dan penghukuman kekal Bapak Ibu. No excuse, udah nggak ada lagi alasan, ya kesempatan udah nggak ada karena sudah selesai. Nah, kita melakukan kehendak Tuhan karena Bapak Ibu dan saya, kita nggak mau dihukum dan kita nggak mau dihakimi. Amin. Yang kelima Bapak Ibu, karena apa kita melakukan kehendak Tuhan? Yang kelima kita melakukan kehendak Tuhan karena kita mau hidup dalam rencana Tuhan yang baik, indah dan sempurna. Boleh katakan bersama dengan saya mau hidup dalam rencana Tuhan yang baik, yang indah dan yang sempurna. Nah jadi Tuhan itu sudah menyediakan rencana yang baik buat setiap kita Bapak Ibu. Dia udah plan, dia udah desain dengan sedemikian rupa baiknya. Tapi syaratnya manusia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak si pencipta itu. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia tidak akan terlibat di dalam rencananya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Adam dan Hawa Tuhan ciptakan dengan plan yang begitu luar biasa. Indah sekali, enak sekali tempatnya. Dan kehendak Tuhan satu. Ya. Larangan perintah Tuhan satu. Semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Tapi yang tengah itu jangan. Bapak Ibu ada orang yang berkata, pusing Pak lakuin kehendak Tuhan. Ngertiin kehendak Tuhan. Banyak banget. Pusing saya Pak. Bapak Ibu. Adam sama Hawa cuma dikasih satu. Tapi itu pun tidak dilakukannya. Itu pun dilanggarnya. Itu pun dia akhirnya kena hukuman. Jadi bukan masalah satu atau banyak Bapak Ibu. Tapi masalah kesungguhan hati dari dalam kehidupan kita. Karena kita mengerti kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita mesti jaga betul-betul Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Melanggar ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Akhirnya dia harus dihukum Bapak Ibu. Terima konsekuensi. Ya. Orang-orang percaya di dalam Alkitab juga sama Bapak Ibu. Demikian juga. Udah bagus-bagus Tuhan punya rencana. Tapi karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya dia tidak masuk dalam rencana Tuhan yang baik, indah dan sempurna. Tapi bisa gak kalau saya keluar, tidak melakukan kehendak Tuhan, lalu abis itu Tuhan kasih second chance buat saya. Saya lakukan lagi kehendak Tuhan. Akhirnya saya balik dalam rencana Tuhan. Bisa Bapak Ibu. Tuhan punya plan A, plan B, dan plan C.
Akan tetapi jangan tunggu plan B, plan C, plan D baru kita lakukan kehendak Tuhan. Karena artinya kita sudah mendapatkan konsekuensi penghukuman. Tuhan di dalam IGD atau UGD atau dalam kesakitan, keberangkutan. Tuhan sorry Tuhan aku gak melakukan kehendak Tuhan. Ampuni aku, sekarang aku mau lakukan kehendak Tuhan. Sembuhkan aku, pulihkan aku. Disembuhin Bapak Ibu, dipulihkan. Lakukan kehendak Tuhan, mungkin dia bisa lakukan kehendak Tuhan. Maju lagi Bapak Ibu, Tuhan berkati. Nyelonong lagi Bapak Ibu, melanggar lagi, Tuhan hukum. Gitu ya. Tapi jangan sampai kita terus menerus keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Karena nggak tahu nih Bapak Ibu, kapan kita di-cut kehidupan di dunia ini. Kalau masih bisa masuk, kalau enggak, ya kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi selama kita masih dapat kesempatan, Bapak Ibu di tempat ini semuanya bersama-sama dengan saya, kita masih punya kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mumpung masih dapat kesempatan, ayo kita lakukan kehendak Tuhan. Biar rencana Tuhan yang baik, indah dan sempurna itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang keenam Bapak Ibu, kenapa kita melakukan kehendak Tuhan? Karena kita ingin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, di sana dikatakan begini Bapak Ibu. Setelah Saul disingkirkan, jadi Tuhan ini punya rencana buat Saul Bapak Ibu. Wah luar biasa. Jadi Raja Israel. Padahal sebenarnya untuk ukuran Saul berdasarkan latar belakang keturunan, itu dia gak masuk hitungan Bapak Ibu. Tapi Tuhan kasih. Tapi karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan, jadi dia tersingkir Bapak Ibu. Ya, dia tersingkir. Dan digantikan oleh Daud Bapak Ibu. Dan tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan mengganti Saul dengan Daud. Kenapa demikian? Karena Saul tidak melakukan kehendak Tuhan. Ketika harus mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, harusnya Saul gak boleh. Dia mesti nunggu nabi. Tapi nabinya, wah lama banget, lama. Udah deh, karena terdesak, saya aja yang lakukan. Melanggar, kalau kata Pak Glenn, offside. Ya. Offside Bapak Ibu. Ya, keluar dari jalurnya. Habis itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkenan kepada Daud. Karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Pak, tapi Daud itu gak sempurna Pak. Daud selingkuh, ngambil istri orang, bunuh orang, ya dengan strategi-strategi dia. Padahal hikmatnya, kepintaran dia dari Tuhan, tapi dia pakai dengan sedemikian rupa. Bahkan juga Daud itu pribadi yang dendaman, ya. Waktu dia ketemu sama Simei itu jelek-jelekin Daud. Daud bilang, gak apa-apa, gak usah hukum dia. Mungkin Tuhan mau ngomong lewat dia kepada saya. Wah kelihatannya luar biasa Bapak Ibu. Tapi di akhir hidupnya dia menaruh dendam. Dia bilang sama Salomo, Salom, kamu ingat kan Simei? Si Simei itu jangan biarkan dia mati dengan tenang. Bahasa sederhananya gitu ya Bapak Ibu. Jangan biarkan dia mati dengan tenang. Bikin dia mati menderita. Wah jahatnya bukan main Bapak Ibu. Tapi kenapa dia bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Karena dia mau ditegur, diarahkan, dan dia mau bertobat ketika dia bersalah Bapak Ibu. Kalau enggak bisa Bapak Ibu. Kita pun juga sama. Kita bukanlah manusia atau orang-orang yang sempurna dan bebas dari pelanggaran dan dosa. Tapi kita termasuk orang-orang yang siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Siap untuk ditegur oleh Tuhan. Dan siap untuk bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti dan percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Amin. Kita adalah orang-orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yuk lakukan kehendak Tuhan. Yang ketujuh Bapak Ibu, kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Karena kita mau masuk surga. Siapa yang mau masuk surga Bapak Ibu? Kita semua mau masuk surga, amin. Karena kita mau masuk surga maka kita harus lakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu ini maksudnya bukan saya mengatakan bahwa wah masuk surga dan diselamatkan itu kan karena anugerah Tuhan. Berarti Bapak bilang bisa masuk surga kalau melakukan sesuatu ya Pak. No. Kita diselamatkan itu karena murni anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi kita tidak boleh menjadi orang
yang ya antinomianisme Bapak Ibu. Apa itu antinomianisme? Karena dia merasa diselamatkan, dia merasa terbebas dari hukum Taurat, maka orang-orang yang menganut antinomianisme ini mereka melakukan segala hal yang melanggar hukum. Karena mereka merasa bahwa ini udah kasih karunia, Tuhan pasti selamatin, Tuhan pasti ampunin. Ujung-ujungnya Bapak Ibu hyper grace. Ya, kita nggak seperti orang ini. Tapi kita juga bukan seperti orang-orang dalam sudut yang jauh, yaitu orang-orang yang legalisme. Orang-orang legalisme itu apa? Orang-orang yang merasa berpikir untuk saya bisa diterima oleh Tuhan, saya harus melakukan disiplin-disiplin rohani dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. No, kita bukan mengarah ke dua sudut itu Bapak Ibu. No, Bapak Ibu dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Menerima anugerah Tuhan semata-mata karena Tuhan sayang kepada setiap kita. Dia menganugerahkan keselamatan buat kita. Tapi ada bagian Bapak Ibu dan saya untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Sang Penebus yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Yang mengerti dan percaya boleh katakan amin. Kita mau masuk surga, maka dari itu kita lakukan kehendak Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu kehendak Tuhan? Secara singkat ya Bapak Ibu, apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan saya bisa bagi menjadi dua. Ketika kita membaca Alkitab, saya coba merenungkan apa sih kehendak Tuhan. Kita bisa bagi menjadi dua, dikeluarin aja semuanya Yuni. Yang pertama Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu berbicara soal perintah dan ketetapan Tuhan. Perintah dan ketetapan Tuhan, berarti ini sifatnya adalah prinsip Bapak Ibu. Prinsip, nilai-nilai, yaitu cara kita hidup. Dan bagaimana Bapak Ibu dan saya meresponi ya setiap situasi dan kondisi yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Nah ini adanya di mana Bapak Ibu? Di dalam Alkitab. Kita nggak perlu tanya Tuhan, Tuhan aku perlu ngampunin dia gak ya Tuhan? Dia udah salah sama aku 50 kali loh Tuhan. Nggak perlu tanya Bapak Ibu. Karena di dalam Alkitab sudah ada cara hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggal dibaca. Jadi kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan ketika Bapak Ibu dan saya itu membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, makanya kita ada menggali Alkitab bersama. Supaya apa? Supaya kita nangkep kehendak Tuhan. Cara hidupnya mesti bagaimana sih Bapak Ibu? Ya, respon hidupnya tuh mesti seperti apa? Ya, setidaknya saya kasih contoh-contoh. Hormat dan takut akan Tuhan, ya kan? Itu cara hidup kita di dunia ini. Gak perlu tanya Bapak Ibu, Tuhan yang mana? Atau saya mesti hormat sama Tuhan gak ya? Seperti apa saya mesti hormat? Itu tinggal dibaca di dalam Alkitab Bapak Ibu. Itu kita udah dapat. Ya. Hidup kudus, menjadi saksi, saling mengampuni, murah hati. Ya. Mungkin kita ada yang bertanya, Pak istri saya itu sudah menyakiti saya berkali-kali Pak. Apakah saya masih harus mengampuni dia? Bapak Ibu, itu pertanyaannya udah dijawab di dalam Alkitab. Maka dari itu tinggal dibaca. Karena Alkitab itu merupakan kumpulan dari ketetapan dan perintah Tuhan. Cara kita untuk hidup di dunia ini. Nah yang kedua Bapak Ibu, itu bicara soal arah dan tujuan hidup. Jadi kalau tadi itu adalah cara dan respon kita dalam menghadapi sesuatu ya. Kita misalnya dalam kondisi yang down, kita nggak dijelekin orang lain. Kita lagi misalnya maaf Bapak Ibu, lagi dalam kondisi yang mungkin ditipu orang. Ya kita mesti apa Bapak Ibu? Bersyukur, responnya tetap bersyukur, bersuka cita gitu ya. Itu di dalam Alkitab. Nah yang kedua itu bicara arah dan tujuan hidup. Ini bicara soal nanti saya mau kerja di mana, anak saya nanti akan jadi seperti apa, sekolah di mana. Ini arah Bapak Ibu. Ini gak bisa cuma baca Alkitab. Karena Alkitab gak bilang anakmu nanti masuk BPK penabur 3. Enggak gitu Bapak Ibu. Di Alkitab gak ada. Kita perlu hubungan yang jauh lebih dalam dengan Tuhan. Untuk nangkep. Tuhan arah hidupku tuh mau kemana? Tuhan tentuin aku kemana? Ya. Tuhan mau arahin aku atau goal hidupku, panggilanku tuh kemana? Untuk keluargaku, pasangan hidupku. Seperti apa Tuhan? Ya. Di dalam Alkitab juga sama Bapak Ibu. Nyari pasangan hidup salah satunya Hosea. Hosea dikasih tahu sama Tuhan. Hos, kamu harus ambil perempuan sundal untuk menjadi istrimu. Karena aku mau memberikan gambaran kepada bangsa Israel yang sudah bertolak atau berpaling, tinggal setia dari aku. Nah itu arah hidup Bapak Ibu, tujuan hidup. Kita perlu tuntunan Tuhan. Nah ini mau gak mau Bapak Ibu, kita perlu yang namanya kepekaan rohani, hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus. Ya, mau gak mau Bapak Ibu.
Perlu, makanya tadi dikatakan Roh Kudus penolong kita untuk bisa bangkit, melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya ini, arah dan tujuan hidup. Nah, ini bisa berupa warning. Warning itu seperti Paulus gini Bapak Ibu. Satu kali Paulus ketika sudah dipanggil oleh Tuhan, dia dikasih tahu sama Tuhan, Paulus, kalau kamu ke Yerusalem, kamu akan disiksa. Tuhan kasih warning. Tapi bukan berarti Tuhan bilang gak boleh ke Yerusalem atau ke Yerusalem. No, Tuhan hanya kasih warning. Leo, kalau kamu ambil ke sana, kamu akan mengalami kesulitan. Leo, kalau kamu ambil ke sini, kamu akan mengalami ini. Dia bisa kasih warning, ada arah Bapak Ibu. Tapi dia bisa kasih pesan deskriptif, ya, pesan deskriptif. Seperti Paulus juga sama Bapak Ibu. Paulus, kamu ke Roma. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Dia akhirnya pergi ke Roma. Karena jelas, ya. Yeriko pun juga sama, waktu bangsa Israel mau merebut tanah Yeriko, dia mesti mengelilingi, dikasih pesan-pesan arahnya, deskriptif sekali, sangat detail Bapak Ibu. Mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu. Lewat apa? Hubungan kita sama Tuhan. Mau gak mau Bapak Ibu, mesti terkoneksi dengan Tuhan untuk bisa menentukan arah dan tujuan hidup. Nanti saya tinggal di mana, kerjaan saya gimana, anak saya gimana, ya itu mau gak mau. Kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Dan kalau kita udah dapat, harus dilakuin Bapak Ibu. Dan yang terakhir saya mau bilang, itu berjalan dengan waktu. Ya, nggak bisa langsung doa terus habis itu Tuhan ngomong gitu. Kadang-kadang nggak begitu Bapak Ibu. Dalam pengalaman saya pun nggak selalu begitu. Ya, kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu berjalan normal aja seperti biasa. Waktu berjalan normal seperti biasa, Tuhan mewahyukan, Tuhan bicara. Aku mau kamu lakukan ini, di sini. Di dalam pekerjaan ini. Bisa gitu Bapak Ibu. Tuhan bisa lakukan hal yang sedemikian. Karena dia akan selalu menyertai dan menuntun kita. Nggak mungkin kan Bapak Ibu, ketika anak kecil yang lagi sekolah SD, dia doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau tanya, kira-kira belajar ini merupakan kehendak Tuhan bukan ya? Kalau bukan aku mau keluar dari sekolah. Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya pasti belajar itu kehendak Tuhan, karena kamu prosesnya memang di sana. Jalanin aja, jalanin. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Jalanin, waktu jalanin nanti Tuhan kasih satu perkataan. Kamu berkatin itu, kamu ke sana, kamu ke sini. Nah Tuhan bisa begitu Bapak Ibu. Kita pun juga sama, lagi ngelakuin sesuatu kita butuh tuntunan arahan Tuhan. Kadang kita berdiam, Tuhan bicara. Kadang kita lagi berjalan seperti biasa, Tuhan bisa tunjukkan. Nah ini kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tunjukkan, kita harus ikuti. Amin, Bapak Ibu. Maka dari itu tingkatkan kerohanian kita, kepekaan kita. Nah ada 4 kunci Bapak Ibu, setelah itu saya selesai. Pemusik boleh maju ke depan. Ada 4 kunci bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, untuk kita melakukan kehendak Tuhan, kita harus tangkap dan ngertiin pentingnya melakukan kehendak Tuhan. Tangkep, ngerti bahwa melakukan kehendak Tuhan itu penting banget. Kita udah ditebus sama Tuhan. Ya, kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita nggak mau terima yang namanya penghukuman. Wah, luar biasa. Maka dari itu kita harus lakuin kehendak Tuhan. Nah, setelah itu apa Bapak Ibu? Rindukan. Ya, setelah tangkap, ngerti, oh, melakukan kehendak Tuhan itu penting. Habis itu rindukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, di dalam kerinduan kita melakukan kehendak Tuhan, kita mulai berusaha mencari ya Bapak Ibu, menangkap apa sih kehendak Tuhan, ya kan? Setelah ditangkap, dilakukan Bapak Ibu. Nah 2 hari ini kan ada konser Blackpink Bapak Ibu. Istri saya juga ikut nonton konser Blackpink tapi kemarin. Ya. Itu karena apa Bapak Ibu? Rindu setengah mati pengen ketemu sama Blackpink Bapak Ibu. Siapa yang bilang aduh. Rindu Bapak Ibu, rindu banget. Nah karena dia rindu, dia berusaha. Dia cari di mana bisa beli tiket Blackpink. Waktu harga pre-sale, waktu open penjualan pre-sale Bapak Ibu. Wah itu orang langsung serbu internet. Istri saya sampai udah bilang, sayang kamu mesti tungguin juga ya. Aku tungguin, kamu tungguin. Ya, saya juga tungguin nih Bapak Ibu. Ya, saya mengasihi istri saya, maka pada saat itu saya ikutin apa yang dia mau Bapak Ibu. Saya ikutin, tungguin. Wah gagal Bapak Ibu. Masuk, enggak bisa masuk. Istri saya juga bilang, sayang kamu masuk gak? Enggak masuk, aku juga gak bisa masuk nih. Gimana? Bisa sampai begitu Bapak Ibu. Karena rindu untuk ketemu Blackpink. Bisa gak kita kalau rindu untuk melakukan kehendak Tuhan tuh sampai bilang, aduh gimana ya? Aku pengen lakukan kehendak Tuhan tapi aduh gimana ya?
Kalau sampai bisa gitu itu udah benar Bapak Ibu. Berarti merindukannya itu udah benar. Setelah dapat Bapak Ibu, wah enak banget, seneng dia. Asik, aku bisa nonton gitu kan. Tapi ternyata ada rintangan lagi Bapak Ibu. Mesti tukar tiket H-1. Nah waktu H-1 kemarin hari Jumat, hari Kamis, macet banget Bapak Ibu di sini. Saya bilang sayang, aku gak usah anter ya, kamu naik MRT aja. Lebih gampang, di depan GBK langsung turun. Ya udah, dia jalan sendiri Bapak Ibu, tapi hujan. Tapi dia mau Bapak Ibu. Karena kenapa? Rindu. Pengen banget ketemu nonton setidaknya sekali aja. Gitu kan. Setelah itu apa Bapak Ibu? Ya hari H. Ya pakai hitam. Terus habis itu pakai sepatu pink. Black pink. Ya kan. Ya, black pink gitu kan. Bajunya hitam, sepatunya pink. Black pink. Lalu habis itu apa lagi Bapak Ibu? Dia udah siapin. Aku mesti beli jaket ponco. Kenapa? Takut hujan. Bener kemarin ternyata hujan Bapak Ibu. Jaket ponco. Saya bilang, sayang. Ini maaf Bapak Ibu, bukan apa-apa ya. Maksudnya kamu beli tiket VIP. VIP di tengah, nggak ada atapnya, kehujanan. Mendingan beli tiket yang tribun, nggak kehujanan. Malah bisa dapat plus, liatin orang-orang VIP kehujanan. Saya bilang gitu, tapi dia bilang nggak bisa. Kalau di tribun nggak kelihatan. Bahkan kemarin dia cerita, saya tuh udah VIP di depan. Itu lihat kepala orangnya, itu cuman seujung kelingking Bapak Ibu. Kecil. Apalagi kalau di tribun, nontonnya dari TV katanya. Itu saking rindunya Bapak Ibu. Dia usahain, hujan-hujanan juga oke. Tadi begitu saya datang ke sini Bapak Ibu pagi-pagi, itu di busway saya lihat udah banyak orang-orang yang pakai black and pink Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya, itu orang-orang mau nonton Blackpink kali ya, soalnya black and pink. Iya sayang, kebanyakan pasti ke Blackpink. Terus saya tanya, emang kenapa? Di sana semua pakai black and pink? Iya, pakai black and pink Bapak Ibu. Bayangin, saking rindunya. Di sana orang-orang langsung, Lisa, Lisa. Bisa gak Bapak Ibu? Kita bilang, Yesus, Yesus. Ini orang sampai teriak, Lisa, Jenny, Lisa. Wah Bapak Ibu, sampai beli itunya, alatnya ya Bapak Ibu. Wah saya bilang, luar biasa habis-habisan. Ya, promotornya udah dah senang banget dah Bapak Ibu itu udah. Nah kita bisa gak sampai begitu sama Tuhan Bapak Ibu? Saya cuma bilang waktu Tuhan minta saya siapin ini, kebetulan istri saya mau nonton Blackpink, relate nih Bapak Ibu. Saya langsung nangkep, wah Tuhan ampuni saya. Kalau seringkali kerinduan saya tidak seperti kerinduan saya menikmati hal-hal di dunia ini. Kita pengen nikmatin konser gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi caranya gimana? Apakah same atau lebih? Nah kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita harus merindukan. Amin. Yang ketiga dan yang keempat Bapak Ibu minta pimpinan Roh Kudus. Setelah minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan yang akan menuntun memimpin Bapak Ibu dan saya. Lalu dia akan membawa kita, ini kehendak Tuhan, ini bukan, ini yang kudus, ini yang tidak kudus, ini yang berkenan, ini yang tidak berkenan. Ikutin Bapak Ibu. Nah di dalam pimpinan Roh Kudus ini Bapak Ibu dan saya diajar untuk apa? Taat, ya, setia, ya, rendah hati, mau ditegur, mau diarahin. Jangan marah Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang menegur, mengarahkan nggak boleh marah. Kalau marah itu berarti masih ada hawa nafsu marah Bapak Ibu. Kedagingan kita. Ya, pakai alasan-alasan, tapi kan aku begini. No, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita harus rendah hati, itu perlu Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu yang keempat, apa yang harus kita miliki, kunci apa? Jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan putus asa, jangan berhenti ya. Dan tetap setia untuk lakukan kehendak Tuhan. Karena memang gak mudah Bapak Ibu, saya menyadari. Kehidupan ini kadang-kadang kita gak mudah. Nangkepnya gak mudah, setelah nangkep lakuin yang gak mudah ya Bapak Ibu. Tapi ingat, ada Roh Kudus. Amin. Dan setelah ada Roh Kudus, kita harus berkomitmen. Jangan nyerah. Jangan putus asa. Jangan berhenti Bapak Ibu untuk melakukan kehendak Tuhan. Apalagi belok Bapak Ibu. Yunus sempat belok ya. Tapi kita nggak belok, kita mau tetap lakukan kehendak Tuhan. Amin. Biarlah hari ini kita boleh tangkap Bapak Ibu bahwa kita harus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ada 7 alasan yang sudah kita sama-sama tangkap. Hari ini lakukanlah apa yang jadi kehendak Tuhan. Maka setiap kita pasti akan menerima rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Berkatnya akan dinyatakan buat setiap kita. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu, ada satu lagu yang saya ingin kita sama-sama nyanyikan kepada Tuhan. Lagu ini merupakan kutipan dari apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Tapi biarlah ini juga boleh menjadi kerinduan kita. Ya, ini boleh menjadi perkataan yang keluar dari dalam hati kita melalui lagu ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Singer-singer boleh maju ke depan. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sama-sama nyatakan pada Tuhan, sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari nyatakan pada Tuhan, Tuhan, makananku ialah, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nyatakan kepada Tuhan, Bapak Ibu, makananku ialah, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai kapan kita lakukan itu, Bapak Ibu? Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Bapak Ibu, apa yang menjadi isi hati dan pesan Tuhan sudah saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa Tuhan ingin setiap kita melakukan apa yang jadi kehendak-Nya. Dunia boleh dalam keadaan yang sukar dan sulit, sehingga membuat orang lebih menuruti keinginan daging dan mementingkan diri mereka sendiri. Tapi tidak berlaku buat setiap kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan punya pedoman dan cara hidup tersendiri buat orang-orang yang ada di dalam rencananya. Hari ini kita sudah tangkap 7 alasan kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita mengasihi Dia, maka kita melakukan kehendak-Nya. Kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita semua sudah mau meneladani Kristus. Kita tidak mau menerima penghukuman dan penghakiman. Kita mau supaya kita sama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau supaya kita sama-sama masuk surga. Maka dari itu hari ini tangkap apa yang jadi kehendak Tuhan buat setiap kita, Bapak Ibu. Untuk setiap cara-cara hidup, respon di dalam setiap situasi kondisi. Mari Bapak Ibu baca firman. Saya mendorong baca firman. Tuhan ingin baca firman bagi setiap kita. Renungkan, gali. Sehingga kita boleh tangkap apa yang jadi kehendak Tuhan. Yang sudah menjadi ketetapan dan perintahnya. Dan setelah itu kita harus bangun hubungan yang lebih dalam. Supaya kita bisa menangkap apa yang jadi kehendak Tuhan untuk arah dan tujuan hidup kita. Bahkan mungkin bukan cuma buat kita Bapak Ibu. Tapi buat keluarga kita, buat anak kita.
buat pekerjaan kita, usaha kita, bahkan mungkin buat kesehatan kita sudah nggak tahu harus bagaimana. Tapi dengan kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita akan tangkap arah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Hari ini Tuhan ingatkan, mari tangkap Bapak Ibu, ngertiin bahwa penting sekali melakukan kehendak Tuhan. Maka dari itu kita rindukan. Setelah kita rindukan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Dan jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti. Tetap setia. Bapak Ibu yang berkata, Tuhan, dahulu aku mungkin pernah salah, aku melanggar. Tapi hari ini aku mau kembali ke track yang benar. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepadaku untuk aku boleh melakukan kehendak Tuhan hari ini. Bapak Ibu berkata demikian, mari bangkit berdiri. Dan kita mau nyatakan kepada Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan, aku tetap lakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan ya Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia. Bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang terus berbicara kepada kami, menuntun, memimpin setiap kami, dan bahkan memateraikan apa yang menjadi firman-Mu. Untuk kami boleh terus ingat, dan kami boleh terus lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Sama-sama yang telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, kita katakan